dari kelas PGMIG semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 231802020 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul tentang inteligensi. Pada makalah ini membahas yang pertama ada pengertian inteligensi, yang kedua ada macam-macam inteligensi, yang ketiga ada fungsi inteligensi, yang keempat ada hal yang berhubungan dengan inteligensi, dan yang terakhir yaitu contoh inteligensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian inteligensi. Inteligensi itu adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Nah, inteligensi ini tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dalam menyimpulkannya itu inteligensi harus dengan tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Yang kedua ada macam-macam inteligensi, yaitu yang pertama ada inteligensi kemampuan verbal, di mana kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Contohnya itu, seorang anak harus berpikir secara logis dan abstrak untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sesuatu hal itu bisa menjadi mirip. Yang kedua ada inteligensi kemampuan matematis, yaitu kemampuan untuk menjalankan operasi matematis. Seperti anak itu suka mengklasifikasikan benda atau anak tersebut itu suka sekali dengan berhitung. Nah, yang ketiga adalah inteligensi kemampuan ruang, yaitu kemampuan untuk berpikir secara 3 dimensi dan cenderung berpikir secara visual. Contohnya itu seorang anak harus menyusun serangkaian balok dan mewarnai agar sama dengan contoh yang diberikan oleh guru tersebut. Yang keempat ada inteligensi kemampuan musikal, yaitu kepekaan terhadap pola tenaga nada, lagu, ritme, dan mengingat nada-nada dalam musik. Yang kelima ada inteligensi kemampuan kinestetik tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir sebagai tenaga fisik dan memiliki kontrol pada gerakan. Nah, yang keenam yaitu inteligensi keterampilan intrapersonal. Inteligensi kemampuan intrapersonal ini yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan dengan efektif mengarahkan hidup seseorang. Nah, yang ketujuh adalah inteligensi keterampilan interpersonal. Kalau tadi ada intrapersonal, yang ini ada interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan secara efisien berinteraksi dengan orang lain, pintar menjalin hubungan sosial, seperti anak tersebut itu mudah berinteraksi dengan seseorang yang baru dia kenal maupun teman baru gitu. Yang kedelapan ada inteligensi keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di alam serta memahami sistem buatan manusia dan alam, menonjol keterkaitan yang sangat besar terhadap alam semesta. Nah, pada inteligensi keterampilan naturalis ini, seseorang itu sangat suka jika dia itu terjun langsung di alam terbuka. Yang terakhir yaitu inteligensi emosional, yaitu kemampuan untuk merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat. Selanjutnya ada fungsi yang mempengaruhi inteligensi atau fungsi-fungsi inteligensi. Yang pertama ada pembawaan, yaitu faktor penentu tinggi rendahnya inteligensi ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir oleh anak tersebut. Yang kedua ada lingkungan, yaitu faktor yang membangun antara tinggi rendahnya inteligensi ditentukan oleh lingkungan tersebut.
tersebut. Jika lingkungan tersebut baik untuk anak-anak, maka inteligensinya akan tinggi. Kalau lingkungan itu akan menjerumuskan anak ke hal yang negatif, maka anak tersebut akan mempunyai inteligensi yang rendah juga. Yang ketiga ada pengaruh antara faktor kematangan. Yang keempat ada pengaruh antar faktor pembentukan, di mana keadaan yang mempengaruhi perkembangan inteligensi keadaan anak tersebut. Terus yang kelima ada minat dan pembawaan yang khas, dan yang terakhir yaitu kebebasan. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi atau hal yang berhubungan dengan inteligensi itu. Yang pertama, inteligensi dengan bakat, yaitu tes bakat digunakan karena sifatnya itu khusus. Maka tes bakat tersebut itu dirancang khusus untuk mengungkapkan kemampuan yang spesifik juga. Yang kedua ada inteligensi dan kreativitas, di mana dalam hal ini tes inteligensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yakni kemampuan untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis. Selanjutnya ada inteligensi dengan kehidupan. Kehidupan merupakan hal yang sangat kompleks, sehingga inteligensi bukan satu-satunya fakta kesuksesan seseorang. Masih banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalnya ada faktor kesehatan atau faktor keterampilan yang dimiliki anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu contoh inteligensi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika anak tersebut mengamati suatu lingkungan, misalnya kebun binatang gitu ya, maka itu hanyalah persepsi. Akan tetapi apabila anak tersebut jika anak tersebut mulai mengelompokkan jenis hewan apa, berasal dari mana, terus menghitung serta membandingkan antar hewan yang ada pada kebun binatang tersebut, maka anak tersebut sudah melakukan atau sudah termasuk dalam inteligensi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.